pertanyaan saya apa sih? Pertanyaan dari saya. Jazakumullah pada Ustaz Contoh. Ini selanjutnya sesi tanya jawab. Akan tapi karena terusan waktu, jadi mungkin akan saya pilih beberapa beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan ini untuk mempersingkat waktu bisa SMS ke CP Kajian ini 085 228 559 270. Untuk jawaban yang nanti yang belum dijawab, insyaallah akan dijawab kami melalui website kami kajian.masjid.com atau masjid.com. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Bismillah. Bagaimana dengan amalan baik orang-orang kafir yang menemukan penemuan-penemuan atau teori-teori yang diaplikasikan untuk kemaslahatan umat, misal penemuan listrik dan sebagainya? Apakah ilmu itu bisa memberikan keselamatan baginya, mengingat manfaat yang sangat luas? Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang penemuan-penemuan oleh ilmuwan kafir. Penemuan itu adalah bermanfaat. Penemuan listrik, radio, kemudian alat perekam dan yang lain-lainnya, mobil, motor, itu adalah penemuan yang bermanfaat. Akan tetapi manfaat dari penemuan tersebut la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Yanfa'uhum fid dunya, memang bermanfaat bagi mereka di dunia. Sebut saja Honda. Sebut saja Honda. Honda itu nama orang Jepang. Kafir dia. Ya. Bagaimana perjalanan hidupnya dari kecilnya. Dia adalah seorang anak seorang tembel panci. Tukang tembel panci. Kemudian dia terus berjuang sampai ditemukan Honda. Sekarang coba, siapa yang tidak kenal Honda? Semua kenal. Akan tetapi manfaat ini tidak bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Akan kami tampakkan besok pada hari kiamat kebaikan-kebaikan mereka. Ini orang-orang kafir. Ada hasilnya. Catatan kebaikannya ada. Faja'alnahu haba'an mantsura, tapi kemudian akan kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Karena amalan kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah. Amalan kebaikan itu diterima dengan 3 syarat. Syarat diterimanya amalan itu 3. Yang pertama apa? Coba, siapa yang bisa menjawab? 3 syarat. Ada hadiahnya toh? Kita makan tuh yang SMA. Anak-anak SMA. Bukan seminar mahasiswa dan alumni, bukan. 3 syarat diterimanya amalan anak SMA. Yang mana dulu? Yang ini saja katanya. Mana? Fadhil. Silakan. Ikhlas. Ittiba. Tidak dibatalkan dengan kesyirikan. Bagus. La ba'sa. Ikhlas itu adalah tidak dibatalkan dengan kesyirikan. Kurang tapi enggak apa-apa lah. Ya, silakan. Apa ini? Ulasan tuntas. Nah. Siapa Mas? Dari mana? SMA mana? SMK 2 Yogyakarta. Coba, mohon maaf. Tadi kan diabsen oleh Ustadz SMA terus kan? Sekarang yang selain SMA tapi dari SMK, ada enggak? Ya, silakan tunjuk tangan. Ya. Ada yang lain? Ya, SMK. Ya. SMK berapa, Mas? 3. SMK 3 semuanya. Kemudian dari SMA Muhammadiyah, ada enggak? Atau Man Madrasah Aliyah? Enggak ada. Muallimin ada enggak? Muallimin Muhammadiyah pas libur mungkin? Enggak ada. Baik. Barakallahu fiik. Ada yang bisa melengkapi jawaban ini? Ya, itu. Kenapa?
Iya. Jadi barakallahu fiik. Jadi 3 syarat diterimanya amalan adalah 2 yang disebutkan Mas Taufik tadi. Ikhlas dan mutaba'ah. Yang pertama adalah Islam. Mbok ngamal ngantek njuntur, ikhlas tenanan, ya toh? Wos, yo betul-betul caranya itu sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika ditanya apa agamanya, bukan Islam, tidak akan diterima. Dulu ada seorang yang namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Oh, dia itu Masya Allah. Karam. Mathalun fil karam. Permisalan dalam kedermawanan. Sampai-sampai itu tumpukan piringnya itu tinggi banget. Ngasih makan, ngasih sedekah dan yang lainnya. Kemudian hal ini ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal nafa'athu dzalika? Hal nafa'ahu dzalika atau hal nafa'athu dzalika Abdullah bin Jud'an? Ya Rasulullah, apakah semua kemuliaan, semua kedermawanan Abdullah bin Jud'an itu memberikan manfaat kepada dia pada hari kiamat nanti ataukah tidak ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Li'annahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Semua kebaikan dia tidak bermanfaat karena dia tidak pernah mengatakan sekalipun rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari kiamat kelak. Artinya dia itu orang yang kafir. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau masalah mulia, luar biasa dia. Kedermawanan, luar biasa. Tapi tidak bermanfaat. Maka segala penemu-penemu yang dia bukan muslim, penemuannya bermanfaat. Bisa kita rasakan. Akan tetapi dia sendiri tidak menarik manfaat dari hasil penemuan dia. Akan tapi ingat, bahwa salah satu kebaikan adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Maka Anda yang belajar di sekolah-sekolah umum, sudah saatnya Anda berpikir, memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Jangan mau kalah dengan mereka-mereka yang bukan beragama Islam. Maka dengan ilmu Anda yang sekolah di SMK mungkin, atau mungkin sekolah di universitas dengan fakultas masing-masing, berikan manfaat kaum muslimin dengan ilmu Anda. Ada mungkin di antara Anda yang memiliki bidang pekerjaan dokter. Maka gunakan ilmu kedokteran Anda untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat bagi manusia. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian ini nanti dipotong dulu ya pertanyaannya. Kemudian kita beralih dulu ke yang berbasis dulu. Jadi ini mekanismenya untuk yang Iwan menjawab langsung aja. Tapi untuk yang Akhwat karena kami tidak ada mic yang kabelnya panjang ya, atau enggak yang tidak ada kabel, jadi yang Akhwat bisa menjawab pertanyaannya ke CP tadi. Nanti diutamakan yang SMA dulu dan duluan, dan saya bacakan ke Ustaz Said untuk dikoreksi. Untuk pertanyaannya yang Akhwat dulu biar nanti jawabnya nulis, baru pertanyaan untuk yang Iwan. Ini ada totalnya 2 buku lagi untuk Akhwat, yang 2 buku lagi untuk Iwan. Ada 4 buku lagi. Ini untuk siapa sekarang? Akhwat dulu. Satu pertanyaan untuk satu pertanyaan untuk Akhwat. Kemudian nanti di SMS saya jawabannya. Terus skip langsung pertanyaan untuk yang Iwan jawab. Iya. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, panitia mengatakan tidak ada mic yang kabelnya panjang dan tidak ada mic yang tanpa kabel. Jadi akhirnya jawabannya SMS-an. Maka salah satu cara adalah siapa yang ingin mengeluarkan hartanya untuk membeli kabel panjang,
nyambung mic atau mic yang tanpa kabel, sehingga terjadi tanya jawab yang interaktif, cepat, ya, dan tidak masalah suara akhwat dalam masalah ilmu, tidak ada masalah insyaallah taala. Nah, pertanyaan pertama bagi akhwat, sebutkan dalil yang mudah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara alam semesta ini. Ya, itu untuk akhwat sudah? Sudah. Untuk ikhwan? Tanyakan langsung. Nomor HP-nya direvisi. Untuk jawaban pertanyaan yang awal tadi ke nomor HP 085 643 238 518, diberi nama dan asalnya SMA mana ya? Terima kasih. Ini untuk SMA. Ya, untuk yang umum juga ya, tapi kalau yang jawab banyak yang SMA, dahulukan yang SMA. Kita menyemangati para pelajar muda untuk aktif. Satu yang ikhwan langsung. Iya, sekarang untuk yang ikhwan. Satu himbauan saja, karena ini sebetulnya kajian untuk SMA, maka bahasa yang kita gunakan juga bahasa gaul. Artinya pembahasan awal begitu ya. Bagi yang akan mendatangi pengajian semacam ini, maka hendaklah mengajak temannya yang dia masih di SMA atau SMP, adiknya, tetangganya atau temannya diajak. Caranya mungkin gampang. Mungkin dengan dirayu, ayo kita makan di tempat fulan, tapi sebelumnya kita mampir ngaji dulu. Ayo kita ngadakan acara ini, tapi sebelumnya kita ngaji dulu. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya mengharap kepada bapak-bapak yang hadir, yang sekarang ini sudah sepuh ataupun sudah lewat dari SMA, atau mungkin rekan-rekan yang lainnya, adalah mengajak rekan SMA, karena sebetulnya kajian ini ditujukan adalah untuk anak-anak SMA ya, dan juga SMP. Iya, SMP dan SMA. Ya. Satu orang membawa satu itu Masya Allah. Tapi jangan sampai satu orang membawa setengah, itu bahaya. Pertanyaan bagi ikhwan, sebutkan 3 cara ma'rifatullah. Itu ya, yang belakang. Loh, itu SMA atau SMK mana? Berapa? SMA 1 Depok. Masya Allah. Fadal. Nggak usah malu-malu, jangan nunduk terus. Iya. Yang pertama cara mengenal Allah adalah dengan ma'rifatullah, dengan cara membaca ayat atau mengamati ayat-ayat Allah kauniyah. Kemudian mengamati ayat-ayat Allah syar'iyah, membacanya dan mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah ma'rifatullah bil qulub, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Silakan. Terus ada lagi? Satu lagi. Untuk? Ini untuk umum dan SMA. Untuk umum dan SMA. Apa perkataan Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengomentari firman Allah taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa perkataan Ibnu Katsir? Bebas katanya. Anda dari bebas? Sudah bebas ataukah masih terkurung? Di mana kuliahnya? UMY, Fakultas Bahasa Arab. Khalas, yajib 'alaika an tatakallam bil arabiyyah. Ajib bil arabiyyah, la tastati'. Batala hadduka.
La tahfad idzan takallam ma syi'at. Baik, fadhal. Apa perkataan Ibnu Katsir? Silakan. Allah yang bahwasanya zat yang menciptakan segala sesuatu itu dialah zat yang paling berhak disembah. Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadati. Zat yang menciptakan segala macam tadi adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Naam, barakallahu fiik. Ada lagi? Sudah. Yang jawabannya Afwan. Silakan. Ini untuk yang awal tadi yang mau menjawab kirim ke 085 643 238 518. Ini untuk jawaban yang pertama masuk yaitu dari surat Al-Fatihah ayat 2. Al-Fatihah ayat 2 atau ayat 1? Alhamdulillahirabbil. Mana ya, Ikhwan? Ayat 2 atau ayat 1? Ayat 2? 2 atau 1? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah ayat ini ayat 2 ataukah ayat 1. Jadi betul insyaAllah. Barakallahu fiik. Terus ini jawaban yang kedua dari orang yang berbeda di surat Al-Baqarah ayat 22. Al-Baqarah ayat 22 bunyinya apa? Bunyinya itu adalah setelah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ayat ini ayyuhal ikhwah adalah ayat yang ayat ini adalah ayat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ayat yang pertama setelah Al-Fatihah ya, yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.